Selamat pagi para pebisnis di Indonesia. Di sesi ekonomi dan bisnis pagi ini saya ingin menyampaikan sesuatu hal yang menurut saya ini cukup luar biasa, yaitu ketika kemarin kita mendengar dari Presiden Amerika, Presiden Donald Trump, bahwa dia akan tidak membayar utang-utang Amerika kepada China, dan nilainya tidak sembarangan. Nilainya kurang lebih 1,09 triliun dolar. Bayangkan 1,09 triliun dolar. Itu angka yang luar biasa. China memang memegang surat utang Amerika, Treasury bond, ya, dan dia sekarang sudah nomor 2. Dulu dia pernah nomor 1 di atas Jepang. Sekarang dia berada di posisi kedua di bawah Jepang. Perlu diperhatikan di sini adalah apa kira-kira dampaknya. Alasan dari Presiden Donald Trump adalah karena masalah COVID-19 ini diakibatkan oleh China, sehingga China harus menerima akibat dari ini semua, dan pemerintah Amerika akan tidak membayar. Dari informasi yang saya ketahui, sebenarnya di peraturan di Amerika itu tidak mengizinkan orang default. Pemerintah itu tidak mengizinkan default. Makanya di pelajaran-pelajaran keuangan, banyak di bukunya Western, Copeland, Brigham, dan lain-lain, selalu mencatat bahwa risiko surat berharga atau treasury bond itu milik pemerintah itu hampir risikonya nol, atau karena dianggap selalu dibayar. Tapi dalam kasus ini China diancam akan tidak dibayar karena dia dianggap sebagai penyebar virus COVID-19. Nah, siapa yang pernah diganjar dari hukuman seperti ini? Kalau dulu di Perang Dunia Pertama, karena Jerman yang diindikasikan memulai perang, Jerman harus membayar ganti rugi atas perang itu kepada negara-negara lain yang dirugikan dari apa yang dilakukan oleh Jerman. Tapi itu dulu. Nah, kalau di Amerika, apakah pernah sanksi itu diberlakukan bagi negara lain? Sepengetahuan saya pernah terjadi, yaitu saat Presiden Carter membekukan asetnya Iran sekitar tahun 79. Kemudian Presiden Obama membekukan aset dari pemerintahan Venezuela. Nah, ini contoh-contoh betapa memang Amerika yang dibentuk dengan utang dan ekuitas, membangun ekonominya itu dengan berbagai surat berharga. Maka ini yang terjadi adalah demikian ketika negara itu menjadi negara yang sangat superpower saat ini. Kita di sini akan melihat apa kira-kira dampak dari ini semua. Sebenarnya seandainya surat itu dilepas oleh China, tentu dengan melepas surat utang dalam bentuk US dollar itu, sangat mungkin US dollar akan jatuh, dan kalau dia mengkonversi tanda kutip jadi yuan, ya yuannya akan naik. Kalau dia belikan emas, sebanyak emasnya ada, ya dia akan emasnya akan naik. Tapi yang menjadi masalah adalah apakah yang membeli ini seluruhnya pemerintah China, atau perusahaan-perusahaan di China, atau individu, atau siapa saja yang membeli surat berharga Amerika ini. Sama seperti di kita ada di surat utang negara, Sun, itu yang membeli boleh siapa saja, asing boleh, lokal boleh, gitu. Jadi konsep ketika negara mulai mencari pembiayaan pembangunan melalui pinjaman, nah inilah salah satu resikonya ketika ada semacam virus yang akhirnya biaya untuk menanggulangi virus itu kadang besar sekali. Sama seperti di Indonesia saat ini,
untuk penanggulangan virus ini kan kurang lebih hampir 400 triliun misalnya. Nah ini dari mana didapat? Apakah dari surat utang atau bagaimana? Nah apapun kita kembali ke laptop, bahwa kira-kira risiko apa yang akan terjadi seandainya memang Amerika betul-betul tidak mau membayar kepada China. Ya pasti China dirugikan dalam hal ini. Bagaimana tidak, buktinya Iran, Venezuela itu tidak bisa seperti dulu. Cuma kalau Iran, Venezuela, kedua-duanya itu adalah penghasil migas tanda kutip termasuk terbesar di dunia. Nah kalau di China apa ini? Ini yang menjadi problem. Kalau China ini adalah produsen global sekaligus penyerap sumber daya global. Seandainya China pada akhirnya harus tanda kutip seperti Iran, disanksi sana sini dan lain-lain, dan menjadi pilihan bagi negara-negara lain mau milih bergabung dengan China atau bergabung dengan Amerika. Perkiraan saya orang rasional itu pasti akan bergabung dengan Amerika. Even itu orang-orang China overseas sendiri, misalnya Singapura dan lain-lain, mereka pasti akan, perkiraan saya akan bergabung ke USA. Indikasi-indikasi kemungkinan itu apa? Bisa kita lihat bahwa sekarang kalau nggak nurut nih Amerika, Australia ininya sudah mulai ke peralatan perangnya mulai bergerak ke Laut Cina Selatan. Nah ini menjadi masalah, bukan menjadi masalah, ini menjadi resiko. Kalau masalah kan sudah kejadian, kalau risiko belum kejadian. Jadi kira-kira risiko apa? Risiko bagi Indonesia tentu akan, meskipun nggak terlibat, kita pasti akan terkena. Oleh karena itu kita harus banyak mempersiapkan kemungkinan-kemungkinan di bidang ekonomi. Kita akan apa? Mungkin kita akan lebih turun tajam, mungkin ya. Dari bidang bisnis kira-kira apa? Dari bidang bisnis kemungkinan juga akan terganggu karena ekspor Indonesia ke Cina pasti terganggu ya. Kemudian kemungkinan yang lain adalah yang memungkinkan positif ya. Yang risikonya rendah siapa kira-kira? Saya kira adalah mereka yang mengekspor yang tidak ke China, maka ini kemungkinan masih akan selamat. Tapi apakah nanti yang menang tetap Amerika? Kita juga nggak tahu, karena ini permainan, begitu banyak strategi yang diterapkan. Dan yang jelas pengusaha-pengusaha Indonesia, pebisnis Indonesia harus mulai melihat fakta-fakta ini, dan tentunya ekonom-ekonom Indonesia juga harus melihat risiko-risiko yang akan timbul apabila ini kejadiannya. Jangan sampai nanti setelah terjadi betul kita tidak punya contingency plan apabila Amerika betul-betul tidak membayar, dan kemungkinan misalnya terjadi perang itu akan berisiko tinggi. Tapi setidaknya kita tidak bicara perang fisik ya, tapi kita dalam hal ini melihat proses apakah Amerika betul-betul tidak membayar kepada China. Nah ini harus betul-betul sangat-sangat dipikirkan oleh para ekonom dan para pebisnis. Oleh karena itu sesi ketiga dari materi ekonomi dan bisnis ini kita bisa diskusikan di YouTube ya, di Leo Herlambang. YouTube saya di Leo Herlambang, makanya bisa kita tanya jawab di YouTube langsung, sehingga kita bisa saling sharing untuk menemukan kira-kira apa contingency plan, kira-kira apa rencana-rencana yang akan kita lakukan apabila memang betul-betul terjadi Amerika tidak membayar kepada China. Demikian sesi ekonomi dan bisnis bersama Leo Herlambang. Selamat pagi.